Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast di channel Prof Radit. Bersama saya selaku host yakni Aufi Dianatika Nasibah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas topik yang sangat menarik pastinya, yakni nggak jauh-jauh mengenai studi di S3 EKIS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Dan pada kesempatan kali ini pastinya saya nggak sendirian. Di sini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Nah, biar nggak kepo, mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aam Selamat Rusdiana. Saya berasal dari Bogor. Kemudian masuk S3 UNER itu Ekonomi Islam 2021 awal dan alhamdulillah selesai 2023 awal. Begitu. Oke, Pak Aam ya dari Bogor. Masya Allah jauh banget ya teman-teman, dari Bogor kemudian langsung terbang ke Jawa Timur, Surabaya. Gimana Pak? Shock culture nggak Pak? Dingin sama panas langsung beda gitu ya? Nah, ini yang belum banyak tahu. Kebetulan saya itu by research Mbak. Oh, by research. Jadi selama studi S3 itu saya hanya 2 kali ke sini. Oh, hanya 2 kali ya Pak? Betul, jadi saya sidang hasil, kalau nggak salah ya, sidang kelayakan dan sidang tertutup. Untuk jadi, lainnya online gitu ya Pak? Betul, online. Jadi dari mulai kan karena by research jadi nggak ada kelas Mbak. Iya. Nah, jadi saya itu mungkin yang pertama atau mungkin yang kedua ya, mahasiswa S3 Ekonomi Islam UNER yang by research. Nah, dan kebetulan yang kedua adalah COVID kan 2021. Oh iya, benar Sehingga sekali Pak. Misalnya sidang proposal, sidang kualifikasi itu online semua gitu. Masya Allah. Nah, mungkin dari Pak Aam juga bisa ngasih tahu nih Pak, alasannya Pak Aam bisa milih studi di S3 EKIS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga ini Pak. Baik, terima kasih. Jujur saja Mbak, jadi saya itu sebenarnya ditawari begitu ya oleh salah satu yang menjadi promotor saya, yaitu Prof Radit. Masya Allah, jadi Prof Radit langsung. Ya, tetapi memang saya punya ketertarikan riset-riset saya memang di topik wakaf, di mana memang beliau Prof Radit ini salah satu pakar kan di Indonesia tentang wakaf, sehingga klop lah gitu. Jadi sudah bismillah saya ikut begitu. Oke, berarti alasannya adalah tadi dapat informasi gitu ya dari Prof Radit, Masya Allah sekali. Nah, oke Mas, untuk seleksi masuk S3 UNER sendiri itu bagaimana sih? Ada seleksi wawancaranya kah atau bagaimana? Ya. Jadi waktu saya memang daftar seperti biasa ya, lalu kemudian ada interview dari pihak kampus, dari fakultas begitu, Ekonomi Islam, terkait ya standar lah, bagaimana motivasi dan seterusnya, dan pasca itu ya alhamdulillah diterima lah begitu. Masya Allah. Oke, nah selanjutnya Pak, ini boleh nanya-nanya lagi kan ya Pak? Nah tadi kan sudah dijelaskan nih studinya mulai sebelum COVID ya Pak waktu itu. Nah dari enggak Pak, setelah saat COVID 2021. Oh kan? pas banget COVID gitu COVID, ya Pak. Dan alhamdulillah sekarang sudah tuntas ya Pak. Alhamdulillah. Nah ketika proses itu walaupun by riset ya Pak, dari rumah online gitu. Nah mungkin ada pengalaman yang unik atau sangat berkesan gitu Pak dalam studi S3 ini Pak? Ya, jadi saya itu waktu studi alhamdulillah mendapat salah satu didanai lah pendanaan dan ikut program outbound full time alhamdulillah. Outbound full time, jadi kalau tidak salah 70-80% lah didanai oleh kampus berangkat ke Turki kemarin. Oh, ke Turki Masya Allah. Tuh, jadi ketiga kampus kebetulan ada conference juga, lalu kemudian memang relevan dengan riset saya tentang wakaf dan SDG. Jadi di Turki itu salah satu pusatnya kan, wakaf itu di dunia gitu, sehingga pas lah gitu. Dan ya pengalaman cukup luar biasa karena kira-kira 10 hari 11 hari lah begitu di sana, 3 kampus, ada Karatai, ada Izu, ada Sakarya, dan alhamdulillah itu juga mempercepat juga studi saya karena materi-materi cukup banyak juga alhamdulillah.
Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti Bapaknya mulai kuliah online, kemudian tiba-tiba masuk outbound, tiba-tiba lulus. Masya Allah sekali ya teman-teman. Alhamdulillah. Keren. Oke, nah selanjutnya nih Pak. Kalau denger-denger ini Pak, kalau di S3 Ekis UNER ini itu kan banyak sekali tuntutan untuk penelitiannya seperti itu. Nah mungkin dari Pak Aam sendiri bisa menceritakan apa saja kegiatan penelitian dan proyek-proyek kolaboratif yang dilakukan oleh mahasiswa dan sivitas akademis di S3 Ekis UNER ini Pak. Baik, kalau tentang itu karena memang saya juga by research, jadi tentu lebih banyak porsinya gitu. Beda dengan by course. Kalau by course itu kalau tidak salah ya, sekarang itu di S3 UNER ini minimal 1 publikasi Scopus yang sebelum sidang hasil kalau nggak salah. Nah tapi kalau by research itu harus 3. Harus 3. Jadi lebih banyak juga porsi riset, misalnya riset utama adalah disertasi tapi ada bagian-bagian yang jadi artikel begitu ya, misalnya di bagian part bab 2-nya atau bagian mananya begitu ya, dipecah lah begitu kira-kira, sehingga saya cukup banyak dengan promotor, demikian juga dengan sivitas yang lain, dosen lain, tetapi dalam area yang sama lah begitu kira-kira. Berarti dalam studi S3 ini Bapak bisa menuntaskan 3 penelitian ya Pak? Risetnya sebenarnya 1, tetapi bagian gitu ya, bagian dari penelitian itu alhamdulillah sih publikasi ya lebih dari 3 alhamdulillah. Masya Allah, keren sekali. Nah mungkin ini Pak bisa diceritakan juga, tadi kan Bapak sudah menyampaikan ada satu inti penelitian, kemudian ada beberapa bagiannya juga, terus ada beberapa publikasi yang dilakukan oleh Pak Aam juga. Bisa diceritakan Pak proses dari penulisan penelitian tersebut, apakah ada yang unik Pak? Kemudian bagaimana sih dari sivitas akademik dari S3 UNER ini, apakah memberikan support atau bagaimana? Baik. Gitu Pak? Terkait itu terus terang saja memang UNER ini saya lihat termasuk yang serius dalam hal itu. Jadi dalam hal tridharma, terutama penelitian gitu ya, itu tidak jarang misalnya ada support, mungkin berupa insentif atau mungkin ada support lain ya. Misalnya ketika publikasi itu perlu pembiayaan dan seterusnya, itu juga disupport gitu. Jadi saya ini agak jarang lah kampus yang saya nggak tahu ya di kampusnya, tapi sepertinya ini salah satu lah di ekonomi Islam Indonesia yang cukup baik dan serius begitu dalam kerangka tridharma gitu. Oke, jadi dari lingkup universitasnya juga sangat mendukung gitu ya Pak? Alhamdulillah. Sangat suportif, alhamdulillah. Tidak hanya dari segi finansial, tetapi support dari pembelajaran materi-materinya juga, bahkan akses jurnalnya juga sangat mudah ya Pak? Betul itu. Jadi salah satu yang penting itu kan sebenarnya sumber referensi. Benar sekali. Tidak semua kampus kan yang berlangganan misalnya Scopus misalnya ya, atau Web of Science. Nah, alhamdulillah UNER sudah berlangganan. Kalau kampus-kampus misalnya swasta atau mungkin kampus yang lebih kecil kan tidak semua ya, tidak semua karena terbatas gitu. Ya, terbatas lah. Tapi kalau ini infrastruktur risetnya juga mendukung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini saya juga sebagai mahasiswa S1 juga sangat terbantu gitu ya, Pak. Ya. Pastinya apalagi Bapak sebagai mahasiswa S3 pastinya sangat terbantu dengan adanya fasilitas yang diadakan atau didukung oleh UNER ini tentang akses jurnal tersebut. Oke teman-teman, kita mengulik selanjutnya ya. Di sini saya ada pertanyaan lagi Pak. Tadi kan kita sebenarnya sudah menyinggung nih Pak mengenai support dari sivitas akademi, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di S3 Ekis UNER ini. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman atau gimana sih Pak rasanya punya teman-teman di S3 Ekis UNER ini? Baik, ya terkait itu ya. Jadi kan memang tadi kan saya sampaikan by research itu kalau tidak salah 3 orang kalau tidak salah ya. 3 orang. 3 orang awalnya. Lalu kalau by course di angkatan saya itu ada beberapa. Kalau tidak salah mungkin sampai angka 10 atau belasan mungkin ya. Nah, terkait kerjasama atau mungkin juga interaksi dengan teman-teman. Karena COVID itu ya. Jadi COVID, itu satu. Yang kedua juga saya by research gitu. Jadi kalau intensitas bertemu itu tentu jarang. Gitu. Tapi kalau beberapa misalnya
diskusi dan seterusnya, ada waktu luang itu ada gitu. Nah itu kita manfaatkan. Tetapi tadi mungkin COVID atau juga hal-hal terkait itu yang menjadi membuat sedikit intensitas bertemu itu mungkin juga menjadi hal tersendiri. Tetapi secara umum sih diskusi dan seterusnya kalau ada waktu Zoom itu kita menikmati begitu. Oke, begitu ya Pak. Jadi walaupun seringnya online via virtual gitu, tapi tidak menghalangi kita untuk terus berdiskusi dan mengembangkan keilmuan yang ada gitu ya Pak. Masya Allah sekali. Nah oke Pak, sebelum kita melangkah ke pertanyaan atau pembahasan selanjutnya, di sini saya juga kepo nih. Mungkin dari teman-teman yang ada di rumah juga penasaran. Sebenarnya tadi kan Mbak Aam sudah menjelaskan kalau bapaknya adalah by riset gitu ya Pak di S3-nya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak perbedaan S3 by riset sama by course itu kayak gimana? Baik, ini sepengetahuan saya ya. Jadi kalau by research itu ada beberapa tahapan, tetapi yang paling krusial adalah dia tidak ada kelas Mbak. Oh tidak ada. Jadi nggak ada mata kuliah begitu, kecuali kalau promotor atau profesor misalnya menyarankan, misalnya Anda ikut mata kuliah ini misalnya ya sebagai pendukung misalnya. Nah itu baru ikut. Tapi kalau tidak, ya langsung riset. Jadi langsung membuat proposal begitu. Lalu kalau proposal itu disetujui, baru kemudian kita lanjut. Ada sidang kelayakan dulu biasanya di awal, lalu kemudian nanti sidang proposal, lalu kemudian nanti ada sidang tahap 1, tahap 2 ya, progress report ya, progress 1, progress 2, kemudian ada nanti seminar internasional, lalu nanti ada seminar hasil kelayakan tertutup baru terbuka, dan publikasi. Nanti ada tadi 3 publikasi itu sebelum sidang. Nah, itu kayak by riset. By course ada kuliah gitu, ada kuliah 2 semester kalau tidak salah ya, 2 semester atau 3 semester. Nah, setelah itu baru proposal gitu. Jadi bedanya itu. Nah, yang kedua perbedaannya adalah output publikasinya tadi itu. Jadi yang banyak ya Pak. Betul, kalau yang riset lebih banyak karena mungkin sebagai pengganti dari mata kuliah itu mungkin ya. Benar sekali. Oke, gitu. Masya Allah. Nah itu ya teman-teman sekilas mengenai perbedaan studi S3 by course sama by riset. Jadi mungkin dari teman-teman yang belum tahu dan ingin melanjutkan S3 mungkin bisa riset-riset kembali dan bisa juga nih dikepoin di ekis.unair di Instagram kita. Di situ juga ada info-info mengenai program studi S3 di Ekis FEB Unair. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, di Indonesia kan banyak sekali nih Pak universitas dari universitas negeri hingga swasta yang mengadakan program studi S3 Ekonomi Islam. Nah, kalau menurut Bapak sendiri apa sih bedanya S3 Ekis terutamanya di Unair ini dengan di universitas-universitas lain gitu Pak? Baik. Ini saya mencoba menjawab secara objektif lah ya. Gitu ya. Begini, saya itu memang sudah terbiasa menulis begitu ya, sudah terbiasa melakukan penelitian. Nah, sejauh yang saya tahu begitu, ya memang jadi riset ini Unair misalnya dalam hal ini ekonomi Islam itu kampus negeri yang akreditasinya A ya kalau tidak salah, A ya semuanya, S1, S2, S3 itu A ya. Jadi itu sangat mendukung. Maksudnya begini, karena A itu semua sehingga talenta-talenta terbaik misalnya LPDP misalnya ya gitu kan, itu kan hanya bisa yang misalnya akreditasi programnya A gitu ya. Nah jadi yang jadi berbondong-bondong masuk ke sini begitu sehingga tentu itu berdampak kepada kualitas gitu ya, kualitas mahasiswanya. Demikian juga nanti mungkin penunjang pendukung infrastruktur pendidikan Tridharma itu juga harus menunjang kan begitu, dan seterusnya, sehingga itu berdampak baik itu jangka pendek, menengah atau panjang terhadap kualitas universitas secara umum. Demikian juga departemen atau prodi secara khusus begitu. Nah jadi kan termasuk yang awal ya Unair itu yang kampus negeri yang memang mendorong program ekonomi Islam gitu. Benar sekali Pak. Gitu ya dibanding kampus negeri yang lain. Iya gitu. benar sekali. Seperti itu. Jadi misalnya saya tidak sebut kampus tapi ada beberapa kampus misalnya negeri tapi sampai sekarang misalnya baru S1 saja tapi S2 S3 belum ada. Nah itu jadi
semua ke sini gitu. Nah itu menurut saya salah satu perbedaan dan kunci juga kenapa ekonomi Islam di UNER ini menjadi menarik dan kualitasnya insya Allah tidak diragukan gitu. Masya Allah, ya benar sekali ya Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Aam tadi, benar bahwa di EKIS UNER ini mulai dari S1, S2, dan S3-nya itu alhamdulillah sudah terakreditasi A. Dan di UNER sendiri, program studi atau Departemen EKIS UNER ini juga menjadi salah satu kiblat dari kampus-kampus negeri yang ada di Indonesia. Karena dari UNER ini merupakan salah satu kampus yang pertama kali untuk mendorong perkembangan ekonomi Islam dengan mengadakan program studi ekonomi Islam di kampusnya, seperti itu. Nah, oke Pak. Selanjutnya ini adalah pertanyaan yang mungkin dari teman-teman juga yang ada di rumah banyak yang request karena banyak banyak gosip-gosip gitu ya Pak di luar. Nah, mungkin langsung saya tanyakan juga Pak. Silakan. Sebenarnya mitos atau fakta sih Pak untuk berkuliah di S3 EKIS UNER itu susah untuk lulusnya Pak? Oh, susah lulus. Ya mitos itu sebenarnya karena mitos ya faktanya alhamdulillah saya kemarin 2 tahun gitu. Alhamdulillah, Masya Allah 2 tahun. Jadi 4 semester lalu kemudian ya alhamdulillah dengan nilai optimal, alhamdulillah kemudian juga publikasi juga lebih dari syarat minimal begitu. Jadi sebenarnya itu bagaimana kita serius gitu. Yeah. Jadi jangan disambi, kalau S3 itu sebenarnya jangan disambi, harus fokus, harus full. Jangan biasanya kan dosen ya, misalnya dosen sudah S2 di mana lalu kemudian lanjut S3. Nah itu disambi. Nah kalau bisa jangan. Jadi lebih baik effortnya 3 tahun itu maksimalkan, baru nanti yang lain begitu. Urusan yang lain apakah project ataukah mengajar atau lain dulu. Jadi fokus dulu, selesaikan tepat waktu baru ngurusin yang lain begitu. Oke, jadi mitos ya Pak yang benar. Ya, tapi begini Mbak, khusus untuk by research ya. Jadi ini soalnya begini, karena beberapa waktu setelah saya kemarin alhamdulillah wisuda Maret begitu, dan mungkin informasi kemarin yang 4 semester itu mungkin kemana-mana viral begitu, banyak yang kontak saya juga. Jadi bisa ya UNER bisa cepat begitu ya. Nah ya sebenarnya begini. Kalau backgroundnya sudah terbiasa menulis gitu ya, meneliti itu oke. Tapi kalau tidak itu justru mungkin akan bisa jadi lebih lama karena nanti itu kalau tidak salah ya Prof Radit sebagai ketua departemen ini ya S3 itu, ketua program S3 ya. Nah S3. Itu memang lebih ketat ya dari situ memang melihat dulu data-data publikasinya gitu. Jadi kalau yang belum banyak atau belum ada itu biasanya kurang disarankan karena nanti malah menjadi beban tersendiri begitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin bisa diambil tuh by research gitu. Seperti itu. Oke, jadi setidaknya udah ada pengalaman dan skill untuk kepenulisan. Portofolionya, kemudian passionnya di situ. Betul. Jadi menjalankannya juga nggak terasa berat gitu ya Pak karena sudah terbiasa pastinya. Betul. Oke teman-teman, gak terasa kita sudah beberapa menit ya kita mengulas tentang pengalamannya Pak Aam sendiri dalam menyelesaikan studinya di program studi ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program S3. Nah sebelum menutup podcast pada kali ini mungkin dari Mas Aam ada seperti konklusi gitu Pak atau closing statement yang bisa disampaikan ke teman-teman? Baik, terima kasih Mbak Aufi. Begini. Sebenarnya terkait mencari ilmu kan. Jadi S1, S2, S3 itu kan mencari ilmu. Jadi yang pertama sebenarnya niatnya harus benar begitu ya. Mencari ilmu itu kan wajib ya, terutama orang muslim gitu ya. Terutama itu kan di dalam hadis disebutkan Rasulullah mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim muslimah. Jadi mencari ilmu itu wajib. Bukan wajib kifayah tapi wajibnya wajib ain. Wajib ain itu semua. Laki-laki, perempuan, kita kan seringnya perempuan cukup ini enggak, mencari ilmu itu semua dan wajib. Nah jadi yang pertama itu niatkan mencari ilmu itu. Kenapa? Karena saya sering sampaikan juga bahwa mencari ilmu itu sebenarnya jalan mempermudah ke surga. Itu kan dalam hadis disebutkan juga bahwa kalau kita banyak mencari ilmu, tentu ilmunya diamalkan ya tentu ya. Nah itu akan mempermudah jalan kita ke surga gitu. Jadi
mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Saya sendiri misalnya secara pribadi kebetulan anak-anak gitu ya saya. Jadi memang ini juga salah satu agar memotivasi anak-anak juga bahwa kalau bisa tetap mencari ilmu, berpendidikan tinggi ya, tentu tidak kemudian untuk disombongkan tidak, tapi tetap rendah hati, tetapi mencari ilmu itu dimanapun, baik itu yang sifatnya formal atau non formal, begitu Mak. Jadi mudah-mudahan teman-teman baik itu S1, S2 atau S3 bisa selesai tepat waktu, Amin. bisa difokuskan. Nanti hal-hal lain nanti mengikuti, hal-hal di luar ini nanti setelah selesai itu nanti mengikuti sendiri. Insya Allah ada aja jalannya ya, gitu ya betul. Pak. Oke teman-teman, Masya Allah sekali ya, sangat insightful tadi closing statement yang telah disampaikan oleh Pak Aap. Dan karena kita sudah berada di penghujung acara juga, dan Pak Aap tadi juga sudah menutup dengan closing statement yang sangat luar biasa. Di sini saya Aufi Dianatika Nasiba selaku host pada podcast kali ini izin pamit undur diri dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.